Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya di mata pelajaran biologi bab 2 pergerakan zat melalui membran. Pada saat ini kita akan membahas mengenai difusi paru-paru manusia. Nah, sebagaimana sebelumnya, pengertian dari difusi sendiri adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang lebih rendah. Nah, untuk memahaminya, di sini diberikan contoh kasus yaitu difusi oksigen yang ada pada paru-paru. Sebagaimana kita ketahui, paru-paru kita itu kan berfungsi untuk menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Nah, seperti ini kurang lebihnya struktur gambarnya. Ini tenggorokan, kemudian ini adalah bronkiolus atau bronkus ya. Bronkus, kemudian bronkiolus, cabang batang tenggorok. Kemudian setelah bronkiolus ada yang namanya alveolus. Nah, diambil salah satu apa ini diagram alveolusnya ya, gambar alveolusnya ya, dimana kemudian diperbesar. Di situ terdapat dinding alveolus, kemudian dinding kapiler, kemudian sekaligus isi pembuluh darahnya. Berikut kandungan yang diangkut, karena pembuluh darah itu kan berfungsi untuk mengangkut oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, untuk memahaminya kita bisa mendiskusikan untuk beberapa pertanyaan yang ada di bawahnya di sini. Yang pertama, bandingkan konsentrasi oksigen di dalam alveolus dan sel darah merah di dalam pembuluh kapiler. Manakah yang konsentrasi oksigennya lebih tinggi? Nah, sebagaimana kita ketahui, pembuluh kapiler itu kan merupakan pembuluh yang ada di seluruh tubuh, ya, yang isinya yang menghubungkan antara pembuluh arteri dan juga pembuluh vena. Nah, tentunya setelah arteri, kalau arteri itu darah bersih ya, kemudian ke pembuluh kapiler itu kan tentunya berisi darah kotor. Nah, maka kita bisa mengatakan bahwa jumlah oksigen yang ada di alveolus ya, alveolus dibandingkan dengan yang ada di pembuluh kapiler itu O2-nya lebih tinggi di alveolus. Jadi kita bisa buat seperti ini kurang lebihnya. O2 alveolus itu tinggi, kemudian pembuluh kapiler itu rendah. Ya kan? Nah, seperti ini. Kemudian bandingkan konsentrasi oksigen di dalam alveolus dan sel darah merah di dalam pembuluh kapiler. Manakah yang konsentrasi oksigennya lebih tinggi? Ya, jelas ya. Alveolus di sini sebenarnya kalau kita lihat di sini sebenarnya bintik-bintik ini itu kan menunjukkan, bintik-bintik yang merah ini kan menunjukkan oksigennya, kandungan oksigennya. Seperti itu. Kemudian bintik-bintik yang apa ini? Agak kehitaman itu adalah karbon dioksida. Ya. Jadi kita sudah bisa melihat dinding alveolus di sini banyak sekali kandungan oksigennya. Berbeda dengan dinding kapiler. Ya. Dinding kapiler itu miskin oksigen atau kandungan oksigennya ada namun kurang. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bandingkan konsentrasi karbon di alveolus dan dalam sel darah merah dalam pembuluh kapiler. Nah, manakah yang konsentrasi karbon dioksidanya itu lebih tinggi? Nah, kalau ini kebalikannya ya. Karbon dioksida atau CO2-nya itu kalau pembuluh darah di dalam pembuluh kapiler itu tentunya tinggi. Seperti yang Pak Jul tadi katakan ya. Pembuluh kapiler itu tinggi. Dan sedangkan yang di alveolus itu rendah. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, kalau misalkan kalau kita belajar tentang pembuluh darah ya, nah kan seperti ini.
Nah, ini kan arteri. Nah, ini kan vena. Iya kan? Nah, ini kan kapiler ini. Kapiler. Kalau ini kan kaya oksigen. Kaya O2. Ini miskin oksigen atau kaya CO2. Nah, berarti itu kan menunjukkan bahwa di dalam pembuluh darah ini, pembuluh darah di dalam pembuluh kapiler itu CO2-nya tinggi. Seperti itu. Ini jantung ya. Jantung. Seperti itu. Lanjut ke yang pertanyaan yang ketiga, bagaimana perpindahan atau pergerakan oksigen dan karbon dioksida. Nah, pergerakan oksigennya tentunya adalah oksigen itu bergerak dari yang konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi yang lebih rendah. Dan terjadi pula perpindahan karbon dioksida dari pembuluh kapiler ke alveolus. Jadi arah pergerakannya ya. Di sini kan ditanyakan bagaimana perpindahan atau pergerakan. Nah, saya bisa menuliskan seperti ini. Cukup dikasih panah saja. Nah, pergerakan dari alveolus ke pembuluh kapiler. Dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, sebaliknya untuk kasus yang karbon dioksida, arah pergerakannya itu berasal dari pembuluh kapiler menuju karbon dioksida. Nah, arah pergerakannya seperti ini. Nah, selesai. Selesai nomor 3 maksudnya ya. Nah, selanjutnya apa yang akan terjadi jika pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus dan kapiler darah tersebut terganggu? Nah, manakala pertukaran atau pergerakan dari masing-masing entitas oksigen maupun karbon dioksida terganggu atau berjalan dengan tidak baik, hal ini akan berdampak pada proses respirasi. Ya. Perpindahan oksigen maupun karbon dioksida, perpindahan O2 dan CO2 terganggu, itu akan mengakibatkan respirasi atau metabolisme sel juga terganggu. Respirasi atau metabolisme terganggu. Nah, kenapa? Oksigen itu kan berfungsi untuk pembakaran. Iya kan? Untuk pembakaran metabolisme sel. Kalau tidak ada kompornya yang untuk membakar, otomatis kan makanan tidak matang. Ya. Kan sama saja tubuh kita mau masak, nggak ada kompornya, nggak ada pembakar. Kalau semua jenis pembakaran itu kan butuh oksigen ya. Nah, kalau tidak ada oksigennya, itu kan berarti tidak jadi masak. Padahal tubuh kita itu memasak makanan ya, itu untuk menghasilkan energi. Nah, ceritanya itu urutannya seperti itu. Sehingga kalau respirasi atau metabolisme terganggu, akan mengakibatkan yang namanya pembentukan energi atau ATP, pembentukan energi atau ATP terganggu juga. Adenosin trifosfat. Nah, ini yang bekal yang digunakan untuk energi. Nanti ATP kalau dipecah jadi ADP plus fosfat. Nah, itu yang bakal calon untuk sumber energi kita. Itu asalnya dari ini. Nah, kemudian di sini dikatakan masih ada pertanyaan lagi enggak? Oh, masih ada lagi. Di sebaliknya di situ dikatakan ya, faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Perkuat pendapat kalian dengan menjelaskan konsep dari literatur. Nah, faktornya itu tentunya adalah karena faktor gangguan penyakit, ya. Faktornya
karena gangguan suatu penyakit. Karena yang berpengaruh langsung itu kan masalah oksigen dan karbon dioksida. Nah, tentunya gangguannya terdapat pada apa? Terdapat pada sistem respirasi. Nah, utamanya yang terganggu itu biasanya yang di bagian pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, yaitu pada alveolus, bisa pada alveolus ataupun bronkus. Sebagai contoh ya, misalkan penyakitnya ya, contohnya kena bronkitis, radang bronkus, ya kan? Atau pleuritis, itu peradangan pada selaput paru-paru. Atau kena ISPA, infeksi saluran pernapasan. Nah, itu semuanya merupakan salah satu contoh gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem respirasi kita. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh difusi yang terjadi pada manusia. Jadi adanya sebuah zat ya, contoh zatnya adalah oksigen dan karbon dioksida, itu bergerak atau mengalami perpindahan dari yang konsentrasinya tinggi ke yang konsentrasinya rendah, yang masing-masing diwakili tempatnya yaitu pada alveolus dan juga pembuluh kapiler. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.